Ya, meski diwarnai protes dan penolakan, RKUHP kini telah disahkan menjadi undang-undang. Benarkah UU KUHP yang baru membungkam kebebasan termasuk dalam mengkritik pemerintah? Kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber. Ada Mas Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta, dan juga Albert Aries, Jubir Tim Sosialisasi dari UU KUHP. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Mas saya ingin Andre. langsung ke Mas Arief terlebih dahulu. Tanggapan Anda ketika ini sudah disahkan menjadi undang-undang KUHP, benarkah menurut Anda memang ini membungkam kebebasan dan juga kritik terhadap pemerintah? Iya, terkait dengan pengesahan RKUHP pada hari ini 6 Desember 2022, saya pikir ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan ya. Dan saya harus bilang bahwa demokrasi di Indonesia itu jauh mundur ya. Ancaman bagi kemerdekaan sipil gitu ya, hak sipil politik masyarakat untuk kemudian mengawasi jalannya pemerintahan, untuk kemudian melakukan partisipasi melalui berbagai sarana, itu akan terancam dengan kriminalisasi yang diatur di dalam pasal-pasal di dalam RKUHP yang hari ini disahkan. Oke. Dan saya kira pengesahan KUHP hari ini bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi justru malah untuk kepentingan seperti koruptor, korporasi, para penjahat HAM. Dan saya melihat ada kepentingan untuk kemudian membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Baik, saya ke Bung Albert Aries. Bung Albert, bagaimana Anda menjawab soal lagi-lagi undang-undang KUHP ini justru bisa membungkam kritik masyarakat, terutama dalam menyampaikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya? Mas Renhat, selamat sore. Pemirsa iNews ini, betul ya? Halo? Ya, silakan Bung Albert. Ya, tidak benar jika dikatakan RKUHP membungkam kritik, membatasi demokrasi, dan juga membatasi kebebasan berpendapat. Justru, Mas, konstitusi itu telah menjamin setiap warga negara, elemen masyarakat sipil, untuk berekspresi, berpendapat, mengkritik. Tetapi konstitusi dimanapun, saya rasa bisa dipastikan tidak ada yang memperbolehkan untuk menghina. Karena menghina itu adalah sesuatu yang intrinsically wrong, sesuatu yang tercela dimanapun juga di sini. Jadi tidak benar kalau dikatakan RKUHP untuk membungkam ekspresi, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Dalam penjelasan pasal 218 RKUHP dan juga 240 RKUHP sudah diberikan penjelasan dan batasan yang jelas mana yang dimaksud dengan kritik, mana yang dimaksud dengan menghina. Kritik itu ditujukan untuk koreksi, pengawasan terhadap kebijakan, keputusan, tindakan pemerintahan. Tapi kalau menghina, Mas, itu saya rasa tidak ada seorang pun yang mau dihina, Mas. Nah, oleh karena itulah, dengan misi demokratisasi dan dekolonisasi yang diusung oleh RKUHP, pengaturan pasal-pasal seperti itu diatur sebagai delik aduan, Mas. Artinya, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan ya, dari tanpa adanya pengaduan ya, karena ini masuknya delik aduan. Betul sekali, betul sekali. Dan kalaupun diadukan, Mas Renhat, belum tentu bersalah loh. Kan ada Mahkamah Agung. Kalau teman-teman masyarakat sipil masih percaya pada Indonesia sebagai negara hukum, kita juga percaya bahwa institusi peradilan suatu hari nanti mungkin, atau dengan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan, bisa memberikan keadilan untuk bisa memisahkan mana yang dimaksud dengan kritik, mana yang dimaksud dengan penghinaan. Demikian, Mas Renhat. Terima kasih. Baik, Mas Arief, bagaimana? Ini kan masuk ke delik aduan. Ya, saya pikir teorinya begitu, Mas ya. Tapi dalam praktek, hari ini saja belum ada KUHP yang baru yang kemudian mengatur banyak pasal-pasal karet, pasal-pasal yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat, berekspresi masyarakat, khususnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui kritik-kritik, masukan-masukan, koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Itu banyak yang sudah dikriminalisasi. Apalagi dengan RKUHP yang baru disahkan ini. Misalkan tadi disampaikan, sudah diatur melalui delik aduan. Sekarang kita berpikir logis saja.
di pasal soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Siapa itu pemerintah? Siapa lembaga negara? Ini bisa kita lihat mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya ya. Lembaga negara bisa banyak sekali yang diatur dalam konstitusi, bisa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kita lihat, ini delik aduan, yang melaporkan adalah pemerintah. Tapi kan kita tahu bahwa yang melaksanakan proses penegakan hukum pidana itu adalah pemerintah juga dalam tanda petik ya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkan kalau kemudian itu bentuknya adalah kritik begitu ya, tapi kemudian anggap oleh hinaan oleh pemerintah, kemudian dilaporkan kepada kepolisian, apakah mungkin ini tidak diproses? Oke, gitu ya? baik. Kemudian yang dilaporkan Jadi adalah menurut Anda, presiden. Mas Arief, Mas saya potong, menurut Anda pada praktiknya bisa jadi berbeda dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Mas Albert Aris. Saya Iya, mau ke Mas dan Albert yang terakhir. paling penting adalah Ya. dalam hukum pidana itu ada prinsip ya, prinsip lex serta lex stricta, begitu ya. Harus jelas, harus tegas dan tidak multitafsir. Oke, baik. Di dalam KUHP ini Baik, banyak Mas Arief, sekali Mas, saya potong. pasal-pasal yang itu sangat karet, gitu ya. Oke. Bisa ditafsirkan beraneka ragam. Ya, Dan ini berbahaya. saya berikan waktu singkat untuk Bung Albert menanggapi dan bagaimana menjamin bahwa tidak akan ada praktek-praktek yang ini justru menjadi celah untuk membungkam demokrasi. Ya, ini kan yang tadi lagi-lagi disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil itu adalah kekhawatiran, ketakutan, dan juga keresahan. Ini sudah terjadi, Mas. Ini sudah terjadi, bukan lagi kekhawatiran. Something yang memang ada di letaknya itu di penegakan hukum, di law enforcement. Hari ini kita sedang membahas mengenai perumusan norma yang ada di RKUHP untuk membedakan mana yang dimaksud dengan kritik, mana yang dimaksud dengan delik. Nah, tadi sudah disampaikan contohnya kan, kalau ada ketakutan dari teman-teman masyarakat sipil, misalnya nih teman-teman polisian, teman-teman kejaksaan segan ketika misalkan pimpinan lembaga negara yang mengadu, misalnya gitu ya. Kita masih punya Mahkamah Agung untuk menguji apakah yang dikatakan oleh pelaku tersebut merupakan kritik atau penghinaan. Saya begini, Mas, saya apakah rakyat harus dipenjara terlebih dahulu baru kemudian menempuh proses hukum kan ada alasan penghapus pidana yang Baik, Bapak, kami bisa tangkap maksudnya masing-masing, tapi sekali lagi terima kasih untuk perspektif yang diberikan atas RKUHP ini. Sayangnya kita harus menyudahi dialognya karena ada azan maghrib. Kami akan segera kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.